Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Pak Imam? Kok mendadak sini? Mohon maaf dan mohon izin Bu Khalifah mengganggu waktunya. Kira-kira ada waktu nggak Bu? Untuk Pak Imam, pasti saya luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bu. Ya, Ini saya mau melakukan quote sama Bu Anes. Nah ini saya butuh masukan biar saya nanti bisa menjadi quote yang bisa membantu permasalahannya Bu Anes. Ini jadi coach yang baik ya Pak ya? Iya. Atau juga pengen jadi coach yang handal? Ya, kesana lah tujuannya. Ya Pak Imam, untuk menjadi coach yang baik, Pak Imam harus mengetahui paradigma berpikir coaching Pak. Ya. Kira-kira kamu sudah tahu paradigma berpikir coaching? Ya, sudah. Ya apa saja Pak Imam? Paradigma coaching itu kan diantaranya kita bisa membantu, kemudian kita fokus kepada coaching, kita mendengarkan dan kita bisa menanyakan sesuatu yang lebih berfokus kepada. Apalagi Pak Imam kira-kira paradigmanya? Paradigmanya selain itu ya ada lagi ya, di situ ada berkaitan dengan kemampuan saya untuk menanyakan dan mencari bagaimana bisa memancing user bisa mengeluarkan itu ya Pak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mau memberikan informasi secara bersikap terbuka juga, kemudian harus memiliki kesabaran yang kuat Pak. Ya Bu. Terus bisa melihat peluang baru dan melihat ke masa depan Pak. Ya Pak Imam. Kemudian kompetensi seorang coach itu harus apa aja Pak Imam? Ya, saya akan mencoba ini kompetensi yang saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching itu. Yang pertama adalah present, hadir dengan penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konkret. Nanti untuk proses coaching itu menggunakan alur tirta ya Pak ya. Yang pertama tujuannya harus disampaikan dengan jelas. Kemudian mengidentifikasi suatu permasalahan Pak Imam dari seorang coaching, masalahnya apa kita identifikasi. Kemudian rencana aksi dari seorang coaching dengan seorang coach ini bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk rencana aksinya. Kemudian yang terakhir itu komitmen tanggung jawab ke depannya seperti apa. Seperti itu Pak Imam. Ini saya di situ kan nanti ada rubrik untuk pra-supervisi ya Pak Imam. Untuk pasca supervisi disampaikan rubrik penilaiannya Pak Imam nanti ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Imam ini? Ya itu tadi sudah ada tiga-tiganya berarti ya. Untuk spesifiknya kita akan mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Yang spesifik dari tiga kompetensi tadi ya Pak Imam ya. Kemudian indikator ketercapaiannya Pak Imam dari tujuan pengembangan tadi apa indikator pencapaiannya? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah bisa membuka permasalahannya secara terbuka bisa menyampaikan kepada coach, kepada saya utamanya. Kemudian juga indikator terkait dengan kreatif atau bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah. Menuntun coach ya Pak ya, menemukan solusinya. Ya Pak Imam, ini Pak Imam kayak sudah sangat baik untuk pengetahuannya tentang coaching ya Pak Imam. Terima kasih atas bantuannya. Karena bantuan Bu Khalifah sehingga sedikit banyak ada pengetahuan tentang kompetensi dan indikator tentang coaching. Sama-sama Pak Imam, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu banyak salam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah datang ke sini. Maaf kemarin telepon Pak Imam ini. Iya, sama-sama Bu. Kemarin saya juga nggak tahu kalau ada telepon dari Bu Anes. Iya Pak, saya bingung ini mau tanya siapa. Jadi saya pikir Pak Imam pasti ini bisa itu. Ya bukan berarti begitu Bu, yang mudah-mudahan saja kita bicara. Kira-kira
Kali ini apa ya yang akan kita bicarakan? Iya Pak Imam, ini loh, saya sedang galau ini Pak, Iya. bingung. Saya tuh mendapat laporan dari beberapa guru ini Pak. Saya ini kan wali kelas ya Pak ya. Gitu ya. Ini jadi ada beberapa guru itu yang laporan ke saya mengeluhkan murid saya di kelas ini loh Pak. Oh, kira-kira Ada, bisa nggak menceritakan? iya Pak ini. Ada salah satu murid saya ini Pak yang Ya. sering sekali tidak masuk jam pelajaran. Tidak hanya satu mata pelajaran ini Pak, tapi banyak. Salah satunya mungkin juga jam pelajaran saya. Jadi sering sekali tidak masuk kelas di saat jam pelajaran. Oleh sebab itu maka tugas-tugasnya juga menumpuk ini Pak, belum dikumpulkan sama Iya, Bu, ya. Ini permasalahan ini memang kalau tidak hanya satu guru, jadi masalah juga anak-anak ini yang tidak masuk kelas. Terus ada usaha apa yang kira-kira sudah dilakukan terkait anak Iya, yang kebetulan belum ini masuk? kan murid saya ini kan anaknya itu berprestasi dalam bidang akademik gitu Pak. Anaknya ikut ekstra voli kebetulan. Juga salah satu ketua tim bola voli di sekolah kita. Nah, anaknya itu sering ikut kejuaraan lomba-lomba. Tapi Pak, itu yang dijadikan alasan. Anaknya itu sering nggak masuk kelas karena latihan, begitu Pak. Iya, Bu, anak-anak ini memang perlu kita beri apresiasi, kita dukung Betul. dengan semangatnya yang luar luar biasa itu. Tapi kalau tidak mengikuti pelajaran kan juga nanti Betul, akan Pak. rugi sendiri. Iya. Usaha yang dilakukan oleh Bu Anes apa? Nah, ini saya itu sudah melakukan restitusi ini, Pak, sama murid saya itu Oh iya, tadi. iya. Saya juga sudah bertanya kepada anak itu, murid saya itu tadi. Ya, pokoknya proses restitusi itu sudah saya Sudah lakukan, dilakukan. Pak. Iya. Terus bagaimana perkembangannya setelah panjenengan melakukan restitusi terkait dengan anak Iya. yang sulit atau tidak suka lah masuk karena memang kepayahan setelah latihan. Gimana? Iya. Nah, berdasarkan hasil restitusi yang sudah saya lakukan ini Pak, menurut keterangannya murid saya ini tadi, dia itu tidak ikut pelajaran itu karena capek Pak habis latihan. Jadi dia itu sudah malas gitu Pak masuk kelas karena merasa dia sudah berlatih. Mungkin biasanya kalau latihan itu kan jam pertama ya Pak, nggak sampai jam terakhir. Tapi pada jam terakhir ini sebenarnya sudah selesai. Tapi anaknya tuh mungkin capek gitu loh Pak, males. Betul, capek sekali. Saya sendiri mungkin begitu, akan Iya ya malas. Pak ya. Nah, ini usahanya tadi ada pendekatan gitu Bu ya. Iya, saya sudah Ada lakukan restitusi. memberikan pengertian juga, ada restitusi. Kemudian kira-kira ada lagi enggak yang dukungan lain untuk bisa terlaksananya biar anak-anak ini bisa masuk dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, ini sepertinya kok saya belum memaksimalkan ini ya Pak, koordinasi dengan guru pembina polinya Pak. Saya belum koordinasi lebih lanjut terkait siswa saya yang tidak mengikuti pelajaran ini. Kemudian juga saya rasa saya juga belum koordinasi dengan guru BK itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dengan guru pelatihnya dan guru BK nanti anak-anak bisa berubah. Terus kira-kira levelnya di mana ya? Sekarang saat ini sudah melakukan restitusi tadi. Iya, dari yang pertama itu saya nilai sepertinya 5 sih Pak. Tapi setelah saya melakukan restitusi, kemudian restitusi saja ya Pak, itu naik mungkin sekitar 6 atau 7 gitu loh Pak. Sudah berarti sudah ada perubahan itu. Iya sudah ada perubahan. Cuma saya kan maunya itu anaknya itu tetap berprestasi dalam voli, tapi juga Berprestasi iya dengan berprestasi di akademis yang lain. akademisnya juga gitu loh Pak. Jadi 9 lah maunya saya gitu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Bu Anes ya. Iya. Bisa sampai 10 kalau bisa. Iya, amin. Kemudian selanjutnya Bu, kalau boleh saya tanya lagi, kira-kira strategi apa yang paling bisa mendukung anak itu selain tadi itu ada kolaborasi dengan wali dengan BK dan pembina, ada lagi nggak kira-kira dukungan lain? Satu lagi Sepertinya mungkin. saya juga perlu koordinasi dengan orang tua ini Pak ya, lewat paguyuban ya Pak ya. Iya. Saya juga perlu hubungi orang tuanya biar orang tuanya juga di rumah ini mendorong murid saya itu tadi. Terus kira-kira ini juga, kira-kira yang Iya. komitmen apa yang telah dilakukan beberapa
usaha-usaha tadi untuk membantu anak-anak ini agar bisa memahami tentang pendidikan yang dilakukan. Komitmen saya sih Pak, setelah saya melakukan itu semua, saya mungkin akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain untuk cross check anak ini setiap harinya sih Pak ya. Jadi setelah saya lakukan restitusi, kolaborasi dengan pembina, dengan BK, dengan orang tua, saya nanti mungkin akan membuat catatan kali ya Pak ya. Jadi harapannya berarti apa Bu harapannya? Harapannya ini siswa itu tadi, ya itu tadi Pak, berprestasi, tetap berprestasi dalam bidang polinya, juga berprestasi dalam akademiknya juga nggak ketinggalan gitu loh Pak. Sekolah kita itu kan sekolah senior ya Pak. Jadi kita harap siswa itu tetap berprestasi dalam bidang non akademiknya. Ya, mudah-mudahan dalam pembicaraan ini Bu Anes yang sudah begitu luar biasa melakukan usaha untuk memberi pengertian kepada anak-anak, baik melakukan restitusi, melakukan kolaborasi dengan pembina, dengan BK, bahkan juga dengan wali murid. Nah, komitmen ini bisa dijaga dan anak-anak betul-betul bisa menjadi anak yang berprestasi, tidak hanya di bidang non akademis tapi bisa juga di bidang akademis. Nah itu Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, mudah-mudahan ya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Saya jadi dapat pencerahan nih Pak setelah ngobrol dengan Pak Imam hari ini. Terima kasih loh Pak. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa bincang-bincang lagi terkait dengan perkembangan. Iya Pak, nanti pasti saya hubungi Pak Imam lagi ya Pak setelah saya menerapkan itu tadi. Oke, sama-sama Bu. Iya, terima kasih Pak Imam. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Imam bahagia ya sekarang ya. Alhamdulillah Bu, barusan melakukan coaching sama Bu Anes. Iya, gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Perasaan saya senang, pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya maksud, dan kita mudah-mudahan Bu Anes bisa melakukan apa yang menjadi solusi-solusi yang disampaikan tadi. Iya, ini indikator ketercapaiannya sudah ada perkembangan Pak? Iya, itu tadi sudah ada perkembangan, ada perbaikan, juga ada komitmen yang dilakukan oleh kami berdua terkait dengan tadi itu. Iya, kemarin saya kan juga melihat dan mendengar ya Bapak, saya akan sampaikan hasilnya dari rubrik penilaiannya Pak. Kemarin untuk proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bapak ya. Yang saya lihat Pak Imam sudah melakukan sesuai dengan tirta, tujuannya sudah disampaikan sangat jelas. Kemudian di situ Pak Imam juga mengidentifikasi masalah yang telah disampaikan Bu Anes dengan mengambil kata kuncinya ya Pak Imam ya. Ya, bahwa ada anak yang berprestasi tapi sering tidak mengikuti pelajaran dengan alasan ikut latihan bola voli. Kemudian rencana aksinya, karena Pak Imam kemarin sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya Bu Anes sudah kelihatan rencana aksinya, yaitu berkoordinasi dengan guru atau pelatih volinya ya kemarin ya Bapak ya. Kemudian bisa berkoordinasi dengan guru BK ataupun di situ berkoordinasi dengan wali murid. Untuk tanggung jawab itu komitmen kedepannya Bu Anes sudah disampaikan, dia akan bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Apakah anak ini sama di mata pelajaran yang lain? Seperti itu ya Pak Imam. Ya boleh saya tanya satu lagi Pak Imam? Iya Bu, iya Bu. Iya, mungkin dari proses coaching yang telah Pak Imam lakukan kemarin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Imam? Yang menurut Pak Imam ini kurang baik atau gimana? Iya Bu, terima kasih. Yang akan saya kembangkan di coaching yang akan datang itu termasuk pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir dengan penuh kompetensinya. Ya Pak Imam, selamat ya. Semoga kedepannya bisa menjadi seorang coach yang baik dan bisa handal, bisa menjadi coach bagi teman-temannya untuk menuntun solusi yang akan ditemukan. Amin Bu, terima kasih atas bimbingannya dan juga bimbingan dan juga dukungan yang sangat baik kepada saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.